Ini apa bro? Ini kok kayak fusi nuklir ini gimana? Nah, jadi kaos-kaos band luar negeri rata-rata pakai bahannya heavy band. Berarti lebih tebal. Enggak 100% kapas, tapi ada serat bambunya. Nah, itu juga. Nah, seperti ini. Wah, Indonesian badass. Ya, panasnya ya. Ini ya. Coba bro, pegang aja ujungnya. Bro. Waduh, ada mau bunuh saya. Ya. Halo, selamat datang di channel saya. Ini vlog perdana saya. Ya, di channel saya akan mengunjungi ruang usaha, baik itu profesi pengusaha atau apapun. Ya. Ini sekarang saya akan mengunjungi ruang usaha yang bergerak di bidang sablon. Ini saya sekarang ada di Ring Road Selatan apa ya, atau Ring Road Timur, saya kurang tahu. Yang jelas itu SPBU Singosaren. Mari kita kunjungi pemilik dari Jogja Poloset. Ini tempatnya seperti ini. Nggak ada pelangnya ya? Oh, saya tahu ini untuk menghindari pajak, tapi nggak apa-apa. Kita bisa ngerti sih. Oke, mari kita ketemu. Halo bro, wah beruntung ketemu langsung dengan ordernya ini. Gimana? Ini makasih loh boleh disempatin main ke Jogja Poloset, bener ya? Jogja Poloset ya? Iya, Jogja Poloset atau JPS. Kondangnya JPS. Oh, JPS. Iya. Wow. Kok bisa dapat kata itu dari mana? Jahit printing sehari. Jahit printing. Itu sih anak-anak yang kadang ngomongnya kayak gitu. Oh gitu. Anak sablon lah, komunitas sablon di Jogja. Nyebutinnya jahit printing sehari. Aslinya sih Jogja Poloset. Cuma lebih enak kan disingkat JPS. Screen printing. Udah cuma itu aja sih. Ini awal mulanya berdirinya tahun berapa sih? Udah 8 tahun sih. Untuk aku ngawali itu 8 tahun itu sekarang 2020 berarti 2013. 2012 ya? 12 awal. Itu cuma aku di 2011 sudah ngerintis sih. Itu ngerintisnya mulai dari kuliah. Aku kuliahnya di Advi Jogja. Ya, Advi Jogja di Taman Siswa itu tepatnya. Nah, itu 2011 aku ada tugas akhir. Nah, aku tugas akhirnya buatnya itu website. Untuk awalnya sih aku broker sih, broker total. Ya. Broker apa aja tuh? Broker kalau dulu awalnya undangan, karena emang basicku di DKP. Oh, desain ya, DKP desain ya. Basicku di DKP ya, akhirnya jatuhnya di percetakan, percetakan kertas, dan akhirnya nyambungnya di percetakan kaos. Oh gitu. Ya, kaos pun percetakan, cuma kita mainnya manual. Gitu. Nah itu. Awalnya 2012 untuk kantornya pertama di Bajiro. Mungkin ya anak-anak Jogja udah pada tahu sih, anak-anak sablon, cuma sebagian, nggak semuanya. Toh aku yang nggak terkenal yang lain-lainnya. Ya, nggak terkenal gimana maksudnya? Yang nggak terkenal tuh famous. Iya, kan ada tuh artis sablon kan ada. Oh. Artis sablon di kalangan anak-anak sablon tuh pasti ada lah, mungkin karena emang dia mempunyai visi misi yang bagus untuk kedepannya terhadap vendornya. Nah itu menjadi panutan anak-anak anak-anak sablon. Kalau aku apalah aku ya. Kok ini boleh diceritakan ini sedikit tentang produk-produknya yang sudah dibuat ini? Kelihatannya menarik. Oh iya. Ini apa aja mas? Boleh? Ya, ini sih untuk contoh-contoh ya. Ini untuk display, jadi biar konsumen yang datang ke office kita tuh bisa ngeliat hasil-hasil sablonnya itu seperti apa. Jadi sesuai kayak jadi mereka atau enggak, kita udah sediakan sampel-sampel yang udah kita kerjakan. Ya. Ini pun orderan juga dari konsumen. Desain-desain pun dari konsumen juga. Ya. Karena rata-rata mereka udah bisa desain, akhirnya mereka untuk membuat merchandise-nya
masuknya ke kita juga. Oh gitu. Tapi ya banyak sih vendor-vendor di Jogja udah banyak banget dan hasilnya juga bagus-bagus. Ini Nah, kalau semisal, maaf saya potong ya. Semisal kalau ada, misalnya saya mau pesan kepada bro, nah, langkah awal saya apa itu? langkah awal harus ada desain. Desain pertama satu. Ya, fix desain. Terus jumlah berapa pieces Ya. yang dibutuhkan untuk dijual Mas Bro. Itu semakin banyak berarti semakin ada harganya semakin itu ya. Ya, harga nanti fleksibel juga Ya. sih. Semakin banyak pasti harga juga semakin turun lah. Ya. Pasti ada potongan di situ. Nah, kalau untuk awalnya persiapannya adalah desain, terus banyaknya order. Setelah itu bahan yang dipakai. Gitu. Karena bahan yang dipakai itu banyak jenisnya. Ya, Ya, untuk rata-rata anak clothing itu nyebutnya combat. Combat dari jenis 30S, 24S sampai yang 20S. Adapun yang combat yang jenisnya heavyweight itu lagi tren tuh sekarang. Heavyweight itu apa? Saya belum Heavyweight pernah. itu kaos-kaos metal. Jadi kaos-kaos band luar negeri rata-rata pakai bahannya heavyweight. Berarti lebih tebal atau bagaimana? Lebih tebal, lebih kasar. Nah, itu baru tren sekarang. Itu bukannya cuaca kita bahan dukung untuk bahan tebal? Wah, cuaca udah dikalahkan dengan tren. Oh gitu? Jadi nggak masalah itu mau panas, mau kasar, itu nggak masalah. Yang penting sekarang tren. Dan modelnya pun gombrang-gombrang. Seperti yang saya pakai ini. Gombrang itu Gombrang nih, hip hop ya. Hip hop. Kalau untuk masuk hip hop enggak, karena Enggak. sekarang trennya kan lebih ke oversize. Oh, oversize. Ya, oversize itu cuma biasanya jatuh panjang di lengan. Kalau panjang badan itu cuma normal. Ya. Iya, tapi lengan sama badannya dia lebih besar. Ukuran US lah kalau untuk polanya. Nah, itu baru tren. Nah, ini untuk hasil-hasilnya bisa mungkin dilihat Mas Bro untuk hasil-hasilnya sablon seperti apa. Kalau untuk istilah karakter gini apa ya namanya ya? Oh, Seperti kalau yang misal ini dia dalam arti dia karakter ini sablon apa ya? grayscale, ini sablonnya black and white. Oh, gitu. Ya, grayscale itu seperti ini. Oh, Grayscale. ini juga ya. Ya, ini masih termasuk grayscale. Nah, yang termasuk untuk udah langsung ini simulasi warna. Oh, detailnya bagus nih. Ya, Luar biasa. jadi kayak menyala ya. Iya. Itu kelebihannya sablon seperti itu. Dibanding dengan kualitas mesinnya yang bergerak ya. Itu terutama print. Ya. Nah, kalau untuk manual dia emang tidak sedetail print, tapi untuk hasilnya warnanya dia lebih cemerlang karena tintanya itu pun udah langsung istilahnya menyatu sama kainnya, itu enggak menyerap, tapi dia warnanya pun bisa lebih terang. Dia Tapi ada juga sih tinta yang tinta menyerap. apa ya ini ya? Tinta apa ya? Ini basicnya oil base. Oil base. Ya, kalau untuk tinta sablon itu ada dua jenis, water base sama oil base. Oh gitu. Ya, cuma kalau untuk sekarang yang di Eropa rata-rata makanya water base. Kenapa gitu? Karena istilahnya nggak tahu ada campuran apanya ya. Oh. Tapi kalau untuk plastisol oil base untuk kawasan Eropa luar negeri udah dikurangi. Oh, plastisol itu cenderung lebih ke oil base ya? Ya, plastisol itu untuk oil base. Kalau rubber itu water base. Water base. Ya, cuma kelebihan plastisol dia lebih awet dibandingkan water base. Berarti ini dia plastisol ya? Ya, Ini plastisol juga. plastisol semua untuk Oh, plastisol rata-rata. sini Di rata-rata. sini rata-rata plastisol semua. Rubber nggak belum. Iya, jarang karena ya? pada ngejar warna sih. Oh, ini rubber Mas ini. Bro. Ini plastisol semua. Plastisol. Iya. Oh. Sekarang gitu. yang konsumen pada minta plastisol semua karena warnanya plastisol itu warnanya lebih ngejreng dibandingkan water base rubber. Seperti itu. Oke, siap. Tadi kembali ke situ. Tadi semisal saya mau pesan desain sudah. Ya. Kemudian saya mau ngontak bro. Ya. Kemudian apa yang saya lakukan? Setelah itu quantity ya. Ya, kuantitinya, terus menentukan bahannya. Karena jenis bahannya kita juga banyak ya. Selain dari bahan combat, ada juga bahannya yang jenisnya bambu. Ya. Bambu itu juga kualitasnya di atas combat karena emang jenis benangnya pun enggak 100% kapas, tapi ada serat bambunya. Nah, itu juga anti ngengat. Bambu benar itu? Anti UV. Bambu bener, tanam? serat, ya, Oh, iya? istilahnya Oh. seratnya dari serat bambu. Oh. Cuma tetap ada kombinasi sama kapasnya juga. Tadi namanya bahan apa namanya?
Katun bambu. Katun bambu. Iya. Setelah itu nanti ada katun modal. Wah, itu beda lagi. Terus ada katun yang istilahnya katanya sekarang number one. Katun Supima. Itu kapasnya nomor 1 di dunia. Dunia? Iya. Itu yang sekarang ya, tapi nggak tahu mungkin ada katun-katun yang lebih baik lagi, saya juga kurang tahu. Itu kata mereka. Kalau saya sih hanya penikmat aja sih. Kalau emang ada katun bagus dengan kualitasnya bagus, kita rasakan emang nyaman, ya udah berarti itu katunnya bagus. Berarti dari desain fix, kemudian bahan, kuantiti baru bisa ditentukan harganya. Iya, tentukan harganya. Iya. Sama kalau udah masuk ke vendor kita, nanti kita menentukan untuk masalah jadwalnya. Oke, benar ya Mas Bro ya. Ini biasa. Siap. Sampling, Siap. sampling. Pintu nih. Oke. Ya itu tadi sampling ya. Sebelum dimasal di sampling dulu. Oh, jadi setelah pemilihan bahan tadi baru fix kemudian sampling gitu. Yang barusan tadi seperti ya, itu. Ya seperti itu tadi. Kalau ini tadi sampling finishing. Kalau sablon udah kita udah lakukan tadi samplingnya awal sablon, setelah sablon udah masal baru nanti masuknya finishing. Finishingnya mau dibuat doff, glossy, atau semi gloss atau semi doff itu juga bisa. Mungkin atau yang original, yang kasar itu juga bisa. Mungkin ada yang belum tahu doff itu apa. Itu doff itu tidak mengkilat ya? Iya, doff tidak mengkilat. Seperti ini dia tidak mengkilat ya? Ya, tidak mengkilat. Ini tidak mengkilat. Nah, yang ini yang mengkilat ini. Ini mengkilat. Ya, mungkin di kamera kurang begitu kelihatan ya, tapi ya kira-kira seperti ini. Ya, seperti itu. Ya, ini kelihatannya ini yang glossy ya. Kalau ya, ini doff juga. Oh, doff ini? Iya. Oh, saya kira kalau rata-rata untuk glossy, untuk tren sekarang mereka jarang ada yang mau ya. Ya. Kalau glossy itu biasanya rata-ratanya langsung jatuhnya nanti ke plastisol timbul. Plastisol HD. Wah, saya tak goleki kok rano ya. Nah, seperti ini. Wah, Indonesian badass. Ya. Oh, ini glossy ya dia maksudnya? Iya, maksudnya dia agak mengkilat. Oh ya, dia timbul ini. Timbul. Ya, timbul ini. Sablon Ini timbul. berapa mili ya? Ini mungkin kira-kira 1 mili. Maksimal 1 mili untuk sablon yang seperti yang timbul-timbul gini. Oh. 1 mili. Kalau terlalu tinggi nanti gampang patah juga. Oh gitu. Terus proses pengerjaannya juga kurang kelamaan. Oh gitu. Jadi. Oke, luar biasa. Ini detailnya luar biasa loh, Bro. Nah, seperti ini juga ini, Mas Bro. Nah, ini sablonnya timbul juga. Dia lebih gloss. Ya. Mungkin di kamera kurang terlihat, tapi ya kurang lebih seperti ini. Iya. Iya, di kamera kurang kelihatan juga ya. Harusnya datang ini. Ya kan? Monggo, siapa yang mau datang ke ini ketemu Bro Bani langsung. Oke. Ini saya beruntung bisa ketemu langsung ownernya, founder ya lebih tepatnya ya. Lebih tepatnya founder aja ya. Wah, founder aja. Lebih asiknya di founder. Ini luar biasa detailnya, ini buatan tangan ini. Iya, lebih manual. Jadi rata-rata konsumen umum juga bingung kok bisa Mas sablonnya manual pakai screen itu bisa jadi seperti printing. Mereka kelihatannya mikirnya ini dikira printing. Ya. Iya, seperti ini dikira printing, padahal kita ngerjainnya manual. Baik. Ya mungkin nanti Bro Sam bisa cek lah prosesnya seperti apa, nanti kita ke belakang. Siap. Ya, Boleh, kan? ini kita boleh di belakang untuk tur? Boleh, langsung aja kita lihat prosesnya ya. Siap. Oke. Mari kita ke sana. Oh, ini list pekerjaan ya? Atau ini tidak update? Ini Tidak update jadwal kerjaan lah. Tidak update ya? Atau Ini yang siap untuk digas. Oh, digas. Siap digas itu kita udah catat dulu order-ordernya. Oh, Free Fire. Ini Yeah. Mobile Legends pada pesen sini loh. Iya, Free Fire. Oke, ada something wrong juga. Masih hidup ya? Something wrong. Oh, masih bandnya masih masih ada eksis. Ada Blackwood juga. Oh, Blackwood. Oh, yes. Iya. Tapi ya kalau pandemi kayak gini, alhamdulillah dikit-dikit ada nggak apa-apa lah. Oh, luar biasa. Ternyata besar juga di belakang. Ya, seperti ini. Ini boleh jelas Kita apa ini? langsung ketemunya langsung bagian potong. Ini bagian potong. Iya.
Ini finishing motong-motong kain-kain di sini pokoknya arahnya. Nah, ini ada Bro Topik ya toh. Halo, Bro. Ini kalau ini di bagian pala produksi, jadi dia nanti yang melihat keadaan bagian produksi di belakang ini, kekurangan apa, terus mengganti posisi di mana ada karyawan yang tidak masuk, dia menggantikan posisinya. Oh, begitu. Ya, ini Bro Topik ini. Berarti bagian pemotongan sini ya, bagian Iya. awal untuk kain. Iya. Kemudian Nah, kita langsung masuk ke sablon dulu. Setelah dipotong, nanti kita arahnya langsung ke sablon. Maaf ya, agak berantakan ini. Ya, seperti ini keadaannya. ruang usaha kalau tidak berantakan tuh malah aneh, Bro. Tapi ya butuhnya sih bersih. Iya. Nah, ini kita proses sablonnya seperti ini. Ya. Ya, ini sebelumnya kan tadi di sampling dulu lah, proofing sebelum dimasal seperti ini, di proofing dulu. Ini diapain, Bro? Dimasak atau bagaimana? Dikeringkan, Mas. Biar mateng. Soalnya kalau oil base, kalau nggak pakai hot gun dengan derajat 1000 derajatnya piro ya? Aku nganti lali. 1500 kena derajatnya ora ya. Derajatnya paling pokoknya 1500 watt. 1500 watt. Iya, 1500 watt untuk memanaskan zat ini agar lebih matang. Jadi nggak mengelupas. Oh gitu. Jadi kalau Ya. oil base tuh memang wajib dipanaskan. Ya? Wajib. Kalau rubber dia nanti dianginkan kering sendiri. Oh gitu. Kalau basicnya oil base plastisol, nah itu lama keringnya harus pakai hot gun kayak gini ini. Oh. Namanya hot gun. Dia 1500 watt. Cuma derajatnya saya kurang tahu. Kelihatannya 150 sampai 200 derajat panasnya ya. Ya. Coba Bro pegang aja ujungnya. Bro. Waduh, ada mau bunuh saya. Ya. Oke, makasih Bro ya, maaf ganggu kerjaannya. Ya. Ini Bro Adit nih, perkenalkan dulu ya toh. Bro Adit bagian helper mania ya. Nah, ini Bro Wanto. Mantap. Bro Wanto, dia yang eksekusi untuk sablonnya. Operator sablon. Ya. Ini kok sablonnya di sini, bukannya di sini, Bro? Oh, ini beda lagi. Oh, beda lagi. Ini meja khusus untuk seperti ini nih. Nah, ini kan udah jadi nih jaketnya. Ya. Oh, ya, kan? Jadi bisa baju langsung jadi, baju bisa jadi, langsung ya. disablon gitu itu. Kalau yang ini yang Prosesnya. belum jadi ya? Ini yang sini belum jadi juga. Seperti yang situ. Kita Oh, lihat ya, yuk, muter. Siap. Wah, ini terima kasih sekali boleh tur ke ruang Loh, usaha. harus Bro, ini. diturkan. Oh. Tur 7 penjuru ini nanti. Oh, ini yang belum jadi masih potongan begini ya? Ya, ini masih proses potongan seperti ini. Ya, seperti ini. Selesaikan. Oke. Udah. Masih potongan kayak gini emang ada sih kelebihan dan kekurangan. Ya. Kalau potongan kayak gini misalkan ada yang ristan atau reject, itu gantinya cuma potongannya aja. Satu bagian lembar. Begitu. Iya, per lembar gantinya. Kalau yang seperti itu, gantinya utuh. Ya, Karena sudah jadi. sudah jadi. Cuma kelebihan dari meja tersebut, settingannya dia udah presisi. Namanya meja Thailand. Anak-anak nyebutnya meja Thailand. Karena dulu asalnya mejanya itu dari Thailand. Oh gitu. Tipe-tipenya. Ide Meja engineering-nya seperti dari itu, iya. Thailand. Iya, meja yang seperti itu dari Thailand dulu. Tapi kelemahan itu kalau misalnya salah sablon gagal bubar ya jadi. Iya, harus ganti baru, Baru ya. utuh. Nah, itu kelemahannya di situ. Tapi kelebihannya dia settingannya pasti presisi. Karena pengunciannya udah kuat. Oh ya? Iya, kalau untuk di meja Thailand ini. Nah, kalau untuk meja sablon seperti ini, emang untuk akurasinya 80% lah. Beda sama yang Thailand itu bisa 95% presisi. Ya. Saya nggak bisa ngomongin 100% ya. Yang sempurna itu nggak ada di dunia. Tapi sesuatu bisa diukur Pak. Iya, oke ya. Oh ini oil base ya karena di hotgun gini ya? Ya, ini diotkan juga. Ini Oh, oil base. Plastisol ya? Ya, plastisol. Memang pengerjaan harus hotgun semua. Minimal. Itu apa tuh? Catnya di sana semua atau bagaimana? Ya, ini ya oke, kita muter lagi, muter. Mang mejanya agak lumayan panjang, ya seperti ini keadaannya. Oh ini cat-catnya nih.
dapur sablon ini namanya. Namanya cat ya? Tetap penyebutnya cat ya? Ya. Ini apa bro? Kok Oke, kayak, ini- kok ini. kayak laser ini? Nah, ini proses untuk film. Film. Oh, Jadi iya, kita iya, setelah film, print film, dari film. depan tadi, dari office, Ya. itu kan di situ udah ada mesin print. Print apapun sih, bisa pakai Epson atau print yang Canon itu bisa. Nah, ini hasilnya nanti kan seperti ini, masih kertas seperti Oh, ini. ini bukan LED ya bohlamnya. Ini satu bohlam berapa watt ini? Ya, Satu bohlam ada berapa watt ini? ini ini berapa watt ya? Saya juga lupa, saya kurang tahu ini wattnya berapa ini. Lupa saya. Pokoknya lampu neon yang panjang. Oh, Tapi kita makainya yang UV. Oh, ini UV. Oh Iya, ya, untuk jadi ya, pengganti warnanya matahari nanti ya warnanya Ya, yang ungu. ungu ya. Ya, seperti itu karena untuk biar hasilnya lebih cepat. Lebih cepat. Kelihatannya cuma lebih cepat aja sih setahu saya. Nah, sebelum nanti dipoles minyak itu awalnya cuma kertas seperti ini. Oh ya. Iya kan, print HPS. Habis itu nanti dibalur minyak. Ya. Balur minyak nanti dipasang di screen. Screennya seperti ini. Nah, pasang di screen. Ya. Habis itu baru nanti dinyalakan lampunya. Ini namanya screen ini namanya. Ya. Ya, setelah film masuknya seperti ini ya. Ya, lubang-lubang. hasilnya jadinya nanti seperti itu. Mungkin ada penonton yang belum tahu ini kenapa pakai kertas biasa. Terus ini kalau menurut saya untuk mengakali supaya biayanya lebih murah karena kalau Lebih pakai hemat. kertas bening Iya, polifilm mahal sekali. mahal itu. Dan Itu kenapa emang dikasih untuk minyak? Kenapa supaya dia tembus? Iya. Kalau Bener biasanya gitu ya, kalau Bro, ya? pakai polifilm, ya ini kasih minyak agar transparan. Ya. Jadi untuk bagian yang tidak terkena tinta, dia nanti mengeras. Ya. Nah, yang terkena tinta waktu di afdruk dengan disemprot air itu nanti dia akan bolong. Ya. Nah, yang bagian hitam itu nanti bolong. Nah, kalau pakai polifilm itu untuk kuantiti yang banyak. Oh ya. Ya, kita boleh pakai polifilm biar harga printnya jatuhnya lebih murah. Gitu. Ini apa, Bro? Nah, ini tadi kan saya bilang untuk pengeringan tadi pakai hot gun. Itu hot gun itu pengeringan awal. Oh, ada 2 kali proses. Ya, nanti kalau untuk pengeringan yang ke terakhir ini nanti pakai curing. Ini namanya curing. Curing, 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 oh. curing. Curing. Bukan curing ya? Curing. Untuk bahasa Inggrisnya saya kurang tahu apa sih. Kuring mungkin ya? Apa Curing. firebox atau apa? Saya kurang tahu. Pokoknya di dalam box ini panas sekali. iya. Ini ada 150 sampai 200 derajat. Tergantung nanti sesuai pemakaiannya, kebutuhannya. Rata-rata ini dipakai untuk desain-desain yang blok. Oh gitu. Ya, jadi kalau untuk desain-desain yang lainnya cukup dengan hot gun aja. Itu ya situ sama ya, cuman dia lebih kecil aja ya atau bagaimana? Oh, kalau yang seperti ini atau mesin press ini, nah jadi sebelum ini hasilnya mesin press ini untuk memperhalus. Jadi untuk bagian yang sudah disablon seperti ini, itu nanti hasilnya bisa lebih halus seperti ini. Jadi dia kalau untuk masih awal original kasar, dipegang masih kasar. Kan rata-rata konsumen pinginnya halus. Oh gitu. Ya kan bro? Gimana bro? Kasar toh bro? Tapi ada juga konsumen yang menginginkan yang kasar seperti ini. Tapi ada yang halus, tergantung permintaan. Konsumen mau minta doff nanti bisa halus, atau mau di glossy bisa halus, atau yang original seperti ini. Mantap. Ini hitungannya kasar ya? Iya, Yang bagian kasar produknya. Seperti itu. Ini finishing terakhir. Nanti Paling setelah terakhir ya? Paling terakhir dari sini. iya, dari untuk eksekusi sablon ini yang paling terakhir. Nah, kita nanti setelah itu masuknya ke jahit konveksi. Yang belum jadi ya? Itu yang masih potongan Masih seperti yang sebelah itu. Nah, ini prosesnya kalau jahit seperti ini. Ini apa bro? Ini kok kayak fusi nuklir ini gimana? nih? Nah, ini nanti setelah dijahit, nanti kan di finishing. Ada juga tuh alatnya yang untuk buang benang. Jadi Namanya buang benang. lininya ada berapa lini? Ya. Jahit, kemudian Oh, jahit itu ada tipenya ada 4. ada 4. Ada Ya, 4 lini ini ya berarti? jahit 1, Ya. jarum 1, terus nanti ada obras, Oh ya. terus nanti ada rantai.
rantai untuk yang di bagian Oh, jahit rantai, ini, jahit rantai, motif rantai. ya. Habis itu nanti terakhir di overdeck. Overdeck itu untuk finishing. Terakhir proses jahitan itu overdeck. Untuk awalnya obras, setelah itu nanti dirantai, setelah dirantai baru di overdeck. Oh, begitu. Kalau jahit satu itu biasanya dipakai untuk masang label, kalau enggak untuk polo itu baru pakai mesin jahit satu. Berarti cukup 4 mesin jahit saja. Tadi bro menyebut polo, berarti tidak hanya sablon di sini ya? Tidak hanya kalau sablon aja, ada polo shirt juga, ada hoodie juga. Tadi kan Mas Bro juga lihat hoodie ya. Nah, Hoodie. seperti itu. Oh, yang ini tadi yang warna kuning di sini tadi itu hoodie ya, Iya. Oh, di sana, Iya, maaf, di sana. iya. Di sana itu udah selesai. Sudah selesai. Sudah Cepet juga ya? Cepet ya? Cepet ya? Nggak kerasa ya? Iya, makanya anak-anak nyebutnya jahit printing Ini sehari. masih penasaran saya bro, ini apa ya? Aku keliling. Jadi ini setelah tadi udah dijahit selesai, potong benang, buang benang sudah selesai, di steam. Ini namanya steam. Oh, step penguapan ini? Iya. Oh, supaya lebih Rapi. Rapi. Iya, jahitannya untuk mematikan jahitannya memakai steam. Oh. Ya. Berapa derajat ya? Wah, saya belum pernah ngerasain panasnya seperti apa. Ini mungkin Tapi kelihatannya panas sekali. ini penonton mungkin ada yang belum tahu ini mendidih nanti atau bagaimana? Oh enggak, ini cuma takaran air aja. Oh. Iya, karena kita belum ada proses finishing steam, ya kita tahunya cuma ini alatnya untuk istilahnya merapikan kaos dan mematikan benang-benang pada kaos. Oh, Jadi lebih biar rapi. lemes gitu ya? Iya, Lemes. jatuhnya bisa lemes. Saya kira fusi nuklir tuh. Oh, itu jahitannya tuh banyak sekali. Di kilo lumayan itu. Iya, lumayan. Ya, alhamdulillah. Pandemi kayak gini dikit-dikit tetap kita terima. Wah, pandemik masih bertahan. Iya, masih ya tetap harus bertahan lah, survive. Nah, seperti ini. Ini buat untuk kerah ya atau bagaimana? Oh, ini nanti kita ada pekerjaan polo juga. Oh. Jadi ini proses untuk potong istilahnya list-list kancing, terus list-list pada lengan, karena polo itu ada kombinasinya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oh, dia masuk kalf polo ya. Ya. Ini contohnya. Rapi loh, Bro. Ya rapi. Ya, cukup rapi lah. Kalau dibilang sempurna ya kita nggak ada yang sempurna. Ya, itu alasan orang yang sudah sukses tapi bilang tidak gitu. Rendah ini sih, Bro. Oke. Berarti sesuai urutannya seperti tadi ya, Ya. Bro jelaskan ya. Seperti tadi si Bro udah pesen order segala macamnya, kita prosesnya seperti itu tadi. Tapi ya di awalnya kan di office kita udah ngerjain untuk settingan dulu. Nah, settingan itu di sini. Nah, ini kita ada mesin printnya seperti ini. Tapi nggak harus seperti ini. Yang kecil pun masih oke lah. Ini karena kita mengejar mesin ini untuk ukuran yang full print. Full print, sablon-sablon yang gede-gede. Begitu. Ukuran A1 dengan minimal ukuran A1. Makanya kita ambil mesin printer ini. Ini Nggak besar. nyebut merek ya. A1 ya maksimal ya? Iya, A1. Nggak perlu nyebut merek lah. Wah, ini belum ada sponsor, Bro. Jadi nggak apa-apa ini. Ini mereknya HP. Iya, HP. Ya, ini edisi yang Pleset. termurah sih. Ya. Edisi yang termurah, jadi ya kita ambilnya yang budgetnya yang hemat lah. Seperti itu, Bro. Oke, Bro. Ada mungkin kalau bro-bro yang Ini lain mau kesimpulan nyoba. saya bisa kalau ada yang pesan satu repot juga ya, bukannya nggak mau nerima tapi dalam artian memang prosesnya seperti itu. Iya, jadi Repot makanya untuk satuan kita emang agak kesusahan kita terima. Kecuali emang mungkin satu warna, kita mungkin masih bisa memaklumi. Cuma kalau keadaan baru crowded, kasihan juga yang order yang satu biasanya tertinggal karena antri screen. Ya, Seperti alasannya itu. ada supaya ya mungkin teman-teman pasti pada tahu lah. Iya. Kenapa kok satu ada mungkin ada yang ngambek pesan gitu ya? Iya, tapi Ya, satu tapi- sih ada solusinya ke arahnya sekarang di DTF itu yang baru tren sekarang. Kalau nggak di Polyflex, kalau nggak di DTG, itu Sublime mungkin ya itu alternatif untuk istilahnya untuk lebih cepat proses pengerjaannya. Mungkin Sublime juga mungkin suatu saat nanti saya mendatangi Sublime ya, karena ini di sini spesialis sablon manual ya. iya seperti itu. Mungkin Bro Sam bisa survive ke vendor Sublime mungkin atau vendor Polyflex.
vendor DTF. Ya mungkin DTF itu di Jogja baru satu. Saya kurang tahu di mana, tapi ada yang nurunin baru satu. Ya setahu saya sih. Nanti, tapi mungkin ya nanti banyak juga. kita kunjungin suatu saat pasti kita. Oke, siap Bro Sam. Kemudian ini untuk ada kesan pesan dari Bro untuk semisal ada pengusaha sablon yang mungkin mau mendirikan usahanya. Oh, intinya cuma niat aja sih. Niat, satu cuma niat. Gimana untuk caranya mencari pasar, mencari konsumen itu awal mula kita untuk menjadi pengusaha di situ. Kalau saya ya, karena saya itu awalnya dari broker, bukan langsung produksi. Intinya maklaran dulu ya? Iya, awalnya maklar. Saya harus melihat pasar dulu. Ini terus passion saya di mana? Karena kan banyak pilihan nih. Rata-rata kan pada bingung saya harus usaha di mana. Nah itu diniatkan dulu mau lari kemana usahanya, terus passionnya di mana, baru diluruskan. Diluruskannya ya udah ambil satu usaha, nyemplung dulu. Kalau udah nyemplung berarti kita udah niat tuh. Nah kita cari pasar dulu seluas-luasnya. Kalau udah baru dapat pasarnya, baru kita buat produksinya. Itu secara simpelnya seperti itu. Luar biasa. Iya, karena pasar menentukan segalanya. Tapi Di dunia usaha ya, nggak ada pasarnya buat produksi sama aja. Ini ngomong-ngomong sudah 30 menit, nggak terasa juga ya? Apanya? Ini sekarang udah 30 menit. Oh iya. Nggak Oke terasa. Bro, ini terima kasih diberi kesempatan untuk berkunjung ke ruang usahanya. Wah, Luar biasa sama-sama. nih. Ini menurut saya recommended banget. Ya, semoga video ini menginspirasi buat semua ya. Kita akhiri semua ya. Oke. Ya, terima kasih Bro. Oke, thank you. Sukses untuk usahanya. Oke, thank you, Bro. Sampai ketemu lagi. Sama-sama Bro Sam.